Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas MPTN punya teman-teman, tapi sebelum saya bikin baca komentar dulu ya. Baik, ada dari I7205 ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bunda Cat, nanti kita bahas ya penjelasan Bunda Cat. Saya tulis di sini teman-teman ya. Oh, ini banyak pertanyaan tapi belum saya jawab ya, kapan ya teman mulainya ya ngejawab komentar teman-teman ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu akan saya bahas kok, tenang aja teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa ngejawab dengan leluasa ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan dulu. Nah, saya suka begini teman-teman ya. Saya tulis dulu kita biar nggak lupa ya. Kita copy paste aja ya kalau yang apa namanya? Yang penjelasan biar biar pas nanti saya nulis langsung copy paste aja, nanti langsung ke pertanyaannya ya. Oke, teman-teman ya. Lanjut, ada bahas doh katanya ya. Doh udah masuk belum? Doh udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Ini juga sudah masuk, tinggal dibahas aja. Ya, tinggal dibahas aja teman-teman ya. Terus kuas ya, kuas belum di watchlist. Bip, bip, bip. Nanti kita bahas juga untuk bip. Maha ya, Maha. Kalau untuk Pire sebenarnya rentan harga teman-teman ya. Teman-teman 70, 80 jual di 100, teman-teman itu sangat cukup sekali untuk Pire ya. Adro kita bahas nanti. Miti kita bahas. Mapi sekarang Mapi. Mapi, GTRA, GTRA sudah masuk lah teman-teman. GTRA. Oh, mau dibahas teman, GTRA mau dibahas ya. BBRM-nya nah, saya tulis BBRM dulu, GRPH, GRPH, GRPH. Belum masuk ya. Dewi juga masuk, Dewi ya. Ada Dewa, ada Dewi, teman-teman ya. Dewa Dewi. Terus ini dari 381 Dante. Makasih bro atas MO-nya ya. JIHD. JIHD. BSBK nanti kita bahas BSBK ya. Kemarin sudah dibahas BSBK teman-teman ya. Terakhir. Oh, ini untuk 2,2 juta lot ya. Brand kemarin dibahas ya, tapi nggak apa-apa masuk lagi lah. Emang harus dibahas teman-teman ya. Ini saham investor PP itu menarik teman-teman ya. VKTR ya. GRPH sudah Jumat call cuan. Oh, ya mantap. Makasih ya Bro Rudi ya. KRIA tentang itu ya, preplot ya. Saya catat dulu, nyimak dari DJ ya. Saya suka teman-teman kalau baca komentar saya suka ya. Harga wajar Maha. Oh, Maha udah masuk. Maha HW ya. HW. Oke, kita bahas HW dan Sweet kita masukin dulu Sweet. Mudah-mudahan suka bahas dengan baik ya. Pada Bumi udah masuk ke watchlist. Bumi udah posisi tinggal dibahas ya. Terus Foren. Pernyataan nih dari Brolongki ya. Foren ambil harga atas karena modalnya gede jadi gampang pom-pom ke atas. Sorry, kalau kita modalnya minim jadi pilih murah, Kang. Nah, begitu teman-teman. Betul ya. Jadi biarkan yang sudah di atas, kita ngambil di bawah. Kita itu mendingan nunggu untuk cuan daripada nanti teman-teman nunggu untuk kejemput. Itu aja pandangan dari saya teman. Saya nyangkut di Indi. Ini sudah masuk tadi ya. Dari NDRSP ya. Terima kasih sudah dibahas. Saya jadi boleh salam dari sejak kiranya dibalas berkali-kali lipat kembali. Amin. Makasih ya atas doanya. Doa itu bisa menembus langit, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa salah satunya yang menembus langit ya. Bintang-bintang. MLPL. Oke, MLPL kita bahas ya. IMJS sudah masuk, berarti tinggal dibahas aja. Berarti ke bawahnya sudah ya. Doh, Indi, SIP, GTRA, MDLN. Besok arah. Nanti kita cek deh MDLN ya. Saya bikin MDLN ya. Nanti kita cek nanti.
Inet masuk lagi ya. Terus CTR sudah, ENRG, BSD, ENRG, terus BSDE, IOTF, MLPP kalau IOTF-nya mau dibahas, CMNT ya, CMNT udah masuk, Sugar udah masuk, nah, berarti udah masuk ke bawahnya. Oke, teman-teman, beres ya. Kita watchlist dulu ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke ISG kita dulu. Dan saya mengucapkan 1000, 1000, 20.000, 30.000 terima kasih, teman. Bahkan sejuta terima kasih kepada teman-teman yang setia di channel ini sejak namanya Saham Gocapan ID ya sampai sekarang. Terima kasih. Kita sudah berjalan hampir 1 tahun lebih, teman-teman, tahun 2024. Masih ingat kita itu ngebahas dari emiten kita lagi longsor, teman. Jadi kita baru berjalan setengah siklus ya, turun, naik. Nah, nanti kalau turun lagi, nah itu sudah satu siklus, teman-teman ya. Karena kita berangkatnya dari turun dulu ya. Kita semoga teman-teman kita mengingatkan terus ya. Kita belajar bareng teman-teman ya. Dari sejak kita longsor, masih ingat saham yang menjadi kasus BRPT di 1400 ada teman kita yang sekarang sudah ketahuan sendiri kan BRPT harganya berapa. Yang kedua kasus yang paling terus ditanyakan itu dulu itu Jati. Ada teman kita yang sudah nyangkut berapa bulan gitu ya, tiba-tiba langsung naik tinggi. Yang ketiga ada kasus yang ingat-ingat aja teman-teman. Terus ada kasus apa lagi, emiten apa ya yang saya sangat berkesan itu ya. Saham ISEA ya, ISEA itu sama-sama teman-teman. Emiten yang digocapkan ya ketika listing dan harganya sekarang sudah luar biasa. Dan yang terakhir Asli, teman-teman. Asli itu emit yang digocapkan sekarang sudah luar biasa, teman-teman ya. Nah, itu mungkin masa-masa di mana teman-teman merasa pesimis terhadap IHSG kita, terhadap saham-saham kita, bahkan yang blue chip ya, 4 bank kita itu kawal dari mulai awal, teman-teman ya. Mulai awal penurunan sampai kemarin terakhir itu sampai kenaikan gitu ya. Sampai tragedi tanggal 8, tanggal 9 April sama tanggal 1 September itu, teman-teman ya. Ingatkan teman-teman ya, itu adalah area gap untuk IHSG kita tanggal 8 April sama tanggal 1 September. Itulah ada masa-masa di mana IHSG kita itu ada pematik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita mulai, terima kasih sudah. Oh iya, makasih teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan berupa super tank ya. Sampai detik ini ada teman-teman kita yang suka memberikan super tank tanpa diketahui nama. Terima kasih selama ini teman-teman ya. Semoga apa yang teman-teman berikan di setiap minggunya, setiap akhir pekan, memberikan kebermanfaatan buat teman-teman semuanya, juga menambah kebermanfaatan juga buat yang memberikan gitu ya. Semoga apa yang saya berikan yang penting bernilai manfaat, teman-teman ya. Santai saja sama saya, teman-teman ya. Yang penting bernilai manfaat. Itu terima kasih ya yang selama ini memberikan super thanks ya, baik yang rajin per minggunya ataupun per harinya. Terima kasih sekali. Dan kepada teman-teman yang mendoakan saya berdoa sama teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, terus diberikan keberkahan di setiap aktivitasnya. Oke, teman-teman ya, kita mulai lah IHSG kita ya. Hari ini IHSG kita luar biasa turun, teman-teman ya. Dari biasa 19, paling kecil 18, 17, sekarang jadi 14,7 triliun. Kecil teman-teman ya, transaksi Jumat ini kecil. Dan si Foreign pun biasanya di angka 5 triliun, sekarang 4,6. Yang nge-sell 4,8 triliun teman-teman ya. Jadi ada sekitar berapa tuh? Sekitar 1 triliun teman-teman ya. Si Foreign menghentikan perdagangannya gitu ya. Jatahnya ternyata Jumat ini jatahnya cuma 4,6 triliun ya. Terus hari ini ya kita turun 0,07% atau 6 poin saja dari kemarin. Dan kemarin sudah memberikan istilahnya harga tertingginya kembali. Target mudah-mudahan sampai ya. Masih berjalan di MA 10-nya masih bagus. Dan hari ini 232,3 miliar si Foreign keluar. Tapi secara TA masih posisi bagus teman-teman ya. Masih terus ditahan di MA 10-nya. Tidak mau beranjak dari situ. Mudah-mudahan terus demikian, jangan sampai dia lepas daripada MA 20 lagi gitu ya.
Dan mudah-mudahan target saya 8.500 mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan sih bulan ini ya, tinggal ada 10 hari lagi lumayan lah. 1 minggu lagi teman-teman ya. Dan saya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa minggu ini Foreign melakukan pembelian atau net buy-nya 2,5 triliun dan untuk outnya cuma 552 miliar aja. Jadi cenderung masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Kalau kita akumulasikan sebulan ini ya, dari mulai minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai ke minggu 3, transaksi foreign 6,4 triliun untuk net buy-nya dan untuk net sell-nya 1,4 ya, masih ada selisih lah teman-teman ya. Artinya si foreign ini bulan ini masih bagus ya, masih berada di dalam lah. Walaupun ada pembuangan juga hanya sedikit aja, cuman berapa tadi? Cuman 1 triliun ya, 1,4 triliun ya. Artinya sangat kecil sekali teman-teman ya. Dibanding dengan net buy-nya 6,4 triliun. Oke teman-teman ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebagai informasi. Baik, kita mulai dari BBRI teman-teman ya. Ini saham kerakyatan yang ditunggu-tunggu ya. Banyak teman-teman kita yang sudah mulai masuk di BBRI karena secara TA sudah mulai bagus lagi. Cuman hari ini ternyata diturunkan, tidak mampu ke tanda kenaikan di angka 4070. Tapi hari ini walaupun ada pembuangan 46,8 miliar, cenderung masih sedikit ya pembuangannya. Bandar lokal cenderung ngambil ya, net buy 15,02 ribu lot. Kita lihat yang sini terdeteksi untuk pengambilannya siapa. Koreksi-koreksi biasa lah. Naik 5, turun 2 atau turun 3 nggak masalah teman-teman ya. Untuk foreign ada si TP, ada XJP ya, cenderung tidak populer ya untuk si TP-nya. Malahan yang populernya keluar ya AKBK ya. Tapi ZP sudah mulai ngambil, sudah mulai baik lah. Yang penting dia bertahan di MA 200-nya jangan sampai jebol lagi. Kalau jebol ke arah mana? Saya pikir jangan sampai lepas MA 200 pas ya teman-teman ya, 3920 jangan sampai situ ya. Tapi kalau nempel doang nggak jadi masalah teman-teman ya. Tapi untuk pungutan masih lebih banyak pungutannya daripada pengeluarannya. Oke, masih tetap ya di tanda kenaikannya untuk target terkecilnya 4070. Tapi kalau sudah mau lewat, ini sudah bikin support ya teman-teman sini ya. Ini supportnya nih. 3860. Berarti kalau mau up jangan sampai lebih daripada 3860 ya. Ini sudah bikin support kecil gitu teman-teman. Lanjut ke BBNI. Bukannya panjang teman-teman ya. Nggak tahu saya kalau pembacaan komentar suka senang aja teman-teman. BBNI juga masih bertahan di tanda penurunannya sempat disentuh ya, tapi tidak keluar dari situ. Dan MA 200 menjadi penopang yang baik ya, walaupun MA 10 sama MA 20-nya berada di antara candle ya, di dalamnya. Dan hari ini 31,2 miliar si foreign masuk. Tanda kenaikan ada di angka 4.600 ya, sudah mulai sentuh kemarin sedikit di angka 4540 tapi tidak kuat. Akhirnya dia ngambil tenaga lagi. Jangan sampai lepas daripada MA 200 atau candle panjangnya saya lepas teman-teman. Cenderung masih baik-baik aja karena pungutan lebih banyak daripada pengeluarannya. BMRI sekarang. BMRI saya lihat ada net buy foreign deh teman-teman. Berapa sekarang net buy foreignnya BMRI? Wis, sudah keren teman-teman, bertahan ya. Bertahan di MA 200 tapi belum bisa membelokkan ya MA 200-nya menuju ke depan, masih menuju ke bawah. Hari ini 166,6 miliar si foreign masuk dan 44,82 ribu lot. Si barang lokal juga ikutan masuk ya. BKBBYU wah keren, broker keren teman-teman ya. BKBBYU itu broker keren kecuali BK ya. BK itu begini teman-teman ya. Makanya hati-hati besok kan ada gap nih teman-teman ya. Kalau dia melewatin gap sih masih posisi baik-baik aja. Yang penting tidak lepas daripada MA2 walaupun MA2 masih menuju ke bawah ya. Saya pikir dia kalau bisa break ke angka 5.100 akan lebih baik lagi. Dan bisa menghadapkan ya MA2 menghadap ke depan, minimal ke depan dulu deh teman-teman seperti BBNI gitu ya. Tapi tenang aja, pungutan lebih banyak daripada pengeluarannya, artinya cenderung terus diakumulasi sama foreign. Dan sedikit lagi mencapai MA 200-nya berada di tengah, menuju ke tengah dan sedikit ke atas. Saya pikir itu saatnya teman-teman bisa, kalau yang swing, investing, sudah saatnya untuk menahan teman-teman ya. Mungkin turun-turun dikit, nanti teman-teman tinggal tambah muatan aja. Lanjut ke si plat biru, PBCA. Ini soalnya takutnya teman-teman terjadi ini teman-teman ya, maintenance lagi kayak kemarin gitu ya, maintenance. BBCA belum mampu menembus MA 200, MA 200 masih menuju ke bawah tapi masih dijegah ya di candle agak panjang dikit sini nih.
Jangan sampai lepas ya. Kalau untuk ke angka 8325 nggak jadi masalah. Walaupun dia nyentuh ataupun pas gitu ya. Yang penting sini tidak boleh disentuh ya. Kalau disentuh waspada teman-teman untuk tutup gapnya ya. Sangat lumayan juga gapnya ini teman-teman ya. Ini penguatan si bandar lokal sama si foreign beberapa hari ini cenderung tidak begitu bagus ya. Cenderung datar untuk garis foreign sama bandar lokalnya. Dan hari ini ada pembuangan 89,6 miliar. Berarti beberapa hari kemarin teman-teman ya penguatan tidak terlalu banyak ya. Cenderung hampir seimbang tapi masih banyak pungutannya lah teman-teman ya. Jika lagi sideways dulu belum ada hentakan ya, harus bisa dihentak ke angka 8.800. Saya pikir si MA2 sudah mulai menghadap ke depan dan sedikit ke atas ya. Itu pertanda dia akan mau up teman-teman ya. Oke teman-teman, beres ya. BBCA, BBRI, BMRI sama BBNI-nya teman-teman ya. Ini tinggal nunggu BBCA teman-teman break ya, biarkan MA2 menghadap ke depan atau ke atas sedikit ya, menjadikan BBCA siap untuk ditradingkan secara jarak pendek atau swing juga bagus, investasi juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Kalau MA2 sudah mulai menghadap ke atas, sip. Itu secara TA teman-teman ya. Baik, kita ke Goto. Tadi saya lihat Goto lumayan teman-teman ya, tapi sesi terakhir saya tidak melihat. Kita mulai masuk ke Goto teman-teman ya. Sip, Goto. Nah, Goto sudah mulai bagus lagi ya. Nah, ini sudah mulai bikin support ya, teman-teman. Walaupun ini ada satu lagi ya PR ya. Yang angka 56-nya nggak apa-apa lah, teman-teman ya. Hari ini bandar lokal keren, 8,2 juta lot. Yes, keren teman net buy-nya ya. LG, lagi-lagi LG. BB masuk nggak BB? BB hari ini nggak masuk ya. Coba di porennya, BB masuk nggak? BB juga nggak masuk, malah banyak pengeluarannya ya. KZRX ya tidak begitu banyak pengambilannya hari ini teman-teman untuk poren ya. Cenderung di sini net sell ya 5,8 miliar ya. Tapi di sini bandar lokal bagus juga teman-teman sudah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan Senin sudah mulai diambil lagi ya. Si bandar lokal pun cenderung keren banget ya hari ini ya 7,7 juta lot. RF juga 7,6, AZ 2,7, wis keren teman-teman ya. Berarti si poren ini tidak terlalu agresif ya untuk Jumat ini ya. Berarti betul ya bahwa istilahnya kalau poren itu kalau Jumat itu masih berlaku kayak teman-teman. Cenderung mereka itu ya udahlah wait and see aja. Cenderung kalau yang kalau pingin ngelempar barang diterima, gitu. Tidak terlalu agresif kan. Kalau transaksinya masih di bawah 1 juta lot ya untuk Goto ya. Masih kalau di bawah 1 juta lotnya kurang agresif. Kalau sudah mulai di atas 1 juta lot baru agresif untuk si porennya ya. Poren itu masih punya barang kalau teman-teman ukur dari sini nih ya. Itu masih punya barang teman si poren itu. Jadi jangan khawatir dengan poren karena Goto disukai sama poren teman-teman ya. Walaupun memang harganya dia bawah 100 teman-teman ya, tapi poren sangat suka. Apalagi dengan jumlah lot yang sangat jumbo itu memungkinkan poren itu bisa masuk besar-besaran gitu. Oke, optimis teman-teman ke tanda kenaikannya di angka 65. Nanti targetnya masih di angka 88 teman-teman ya. Ini tanda kenaikan. Ini belum ada upaya si badarnya untuk menggerakkan di atas MA 200 ya. Dia masih bermain di bawah MA 200. Jadi harus break 69 sampai 74 dulu. Mungkin itulah saatnya dia akan uptrend teman-teman ya. Ini masih posisi downtrend teman-teman ya. Kalau MA 200-nya masih berada di atas. Bahkan kalau MA 200 masih menuju ke bawah, itu masih ada potensi penurunan. Saya kasih tanggal penggantian tanggal aja ya. Oke teman-teman ya, masih sama untuk targetnya ya di angka 88. Lanjut ke emiten CTRA. CTR, jangan sampai ada ini lagi teman-teman. Drama maintenance lagi gitu ya. Bahas CTRA dari Mr. Iping ya. Mohon maaf ya Mr. Iping ya, baru dibahas ya. Oke. Tanda kenaikan belum ada dijemput, tanda penurunan yang dijemput. Nah, berarti posisi turun teman-teman ya. Udah. Nah, ini baru satu ya. Tinggal satu lagi ini baru disentuh-sentuh aja. Saya kasih tanda kenaikan lagi di atasnya. Nah, ini tanda kenaikannya teman-teman ya di angka berapa nih kenaikannya? 890 ya. MA 200 sekarang di angka 920 ya. MA 200 masih menuju ke bawah teman-teman. Artinya teman-teman harap bersabar dulu untuk pengambilan. Walaupun ada kenaikan biasanya sementara dan kemarin baru jatuh ya dari supportnya teman-teman. Jadi harap waspada walaupun seminggu ini cenderung ditahan ya. Tapi perhatikan untuk si bandar lokal sama si porennya masih terus mempermainkan ya. Cuma naik dikit, turunnya banyak gitu teman-teman ya. Perhatikan sedikit naik 3 hari pun dia keluar. Dan bandar lokal memang ada pengambilan hari ini tapi tidak terlalu banyak.
Kalau mau ngambil seperti biasa MA10 di bawah candle menuju ke atas. Cuman targetnya jangan jauh-jauh dulu di bawah MA200. Saya kasih tanggal aja ya di tanda kenaikannya di angka 890. Itulah area nanti teman-teman bisa melakukan yang namanya swing teman-teman di situ ya. Kenapa swing di situ? Sorry. Ini kok begini teman-teman. Nah, ini kayaknya harus diganti juga teman-teman ya. Sekarang begini makanya harus maintenance lagi kayaknya. Harus langsung ditulis tanpa ada penghapusan. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si CTRA. Masih sabar dulu, kita lihat untuk kuda catnya CTRA. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. CTRA baru turun gunung, dia up, koreksi, apalagi koreksi lagi lebih dalam lagi ya. Berarti ini support-nya sudah kejebol teman-teman ya. Waspada aja dan targetnya nanti ke harga tengah aja dulu ya. Di angka 1060-an. Jadi kalau dikasih lebih bisa ke angka 1160-an. Saya ke angka 1000 dulu, di atas ada nggak? Ada ya, 1125, 1390 juga ada ya. Tapi untuk saat ini karena lagi downtrend dulu, teman-teman sabar dulu ya untuk pengambilan dan untuk kenaikan yang tinggi ya. Selama MA200 masih di atas dan masih menuju ke bawah. Walaupun di break teman-teman ya, kalau MA200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan, maka lebih baik take profit aja dulu deh. Kecuali kalau teman-teman sudah melihat MA200 sudah mulai menghadap ke atas nih, nah udah simpan aja. Nanti teman-teman kenaikannya bisa ke harga tengah dulu ya. Di angka 1000-an, 1070 lah teman-teman ya. Oke, untuk sementara gitu dulu ya. Benar lokasi masih Podemon lagi posisi jualan, apalagi ada si BK masuk 2000 ya. Suka bikin shadow teman-teman si BK ya. Oke, Bumi sekarang teman-teman. Bumi itu sudah dihitung harga wajarnya ya. Kemarin sudah ada yang menanyakan harga wajar, kalau saya Bumi deh. Bumi. Nah, harga wajar Bumi dari Bro Ridwan ya. Ini harga Bumi sudah dihitung harga wajarnya. Teman-teman tinggal lihat aja nih kuartal 3 nih. Tanggal 5 11 25. Nanti teman-teman tinggal cek aja ya. Kita cek di sini deh. Kalau nggak ketik di sini nih. 05 11 25 teman-teman. Keluar nggak Bumi teman-teman. Nah, buah Aces Bumi. Nah, ada Bumi teman-teman ya. Harga wajar EK kuartal 3 2025 ya Bumi. Nah, silakan dilihat di sini ya untuk Bumi ya. Harga wajar sudah dicatat teman-teman ya. Oke, sip ya. Untuk Bumi sudah ya, sudah dihitung harga wajar, tapi kita untuk updatean aja dulu ya. Update target dikit lagi, sedikit lagi. Sudah kesampai ya teman. Berarti kalau ini udah sampai dengan shadow, sekarang mah dikasih tanda 2 kali teman-teman ya. Biar saya sudah tahu, oh ini pernah kesampai dengan shadow berarti, atau intinya sudah nyampe lah gitu teman-teman. Berarti masih tetap di situ targetnya, dan ini mungkin kalau dijebol akan cenderung bagus teman-teman ya. Nanti ada tanda penurunan belum dilewati juga, MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, cuman ada cumannya di Bumi nih. Lagi ada pembuangan dulu nih daripada bandar lokal dan foreign, tapi cenderung ditahan di harga atas. Nah, ini ada kesempatan teman, berarti ada yang mau barang di harga atas ya biasanya. Dia cenderung ditahan, berarti ada bandar luar yang nahan. Terdeteksi MG yang melakukan penjualan hari ini 1,5 juta lot, YB 1,4 juta lot, tapi ada CC, ada CP, ada YP yang nerima, terutama CC ya. Kalau CC suka bagian daripada bandar lokal juga ada teman-teman ya. Berita juga banyak teman-teman ya. Tapi kalau CC foreign saya suka teman-teman ya. Kita lihat di foreignnya si KZ, oh CC foreign juga ngambil nih teman-teman ya. Ada KZ, ada CC yang ngambil untuk di harga atasnya ya. Tapi ini luar biasa juga ya. YU juga ngebuang sampai 2,7 juta lot, si AK ngebuang 1,6 juta lot ya. Ada KI nih yang menjaga juga teman-teman ya. Ada CEU juga yang menjaga juga. Kalau kita lihat punda catnya, Bumi itu masih ada peluang teman-teman ya. Bumi itu masih ada peluang, apalagi beritanya lagi dipoles teman-teman ya. Jadi beritanya lagi dipoles, dimanfaatin teman-teman sama si bana lokasi masih untuk jualan ya. Apabila terjadi koreksi aman, area yang saya tandakan 212 aman banget. Ke sini agak aman 192 dan agak paling aman 174. Jadi kalau turun ke 174 nggak usah khawatir. Asal ditahan di MA 20. Berarti dia akan bikin namanya support teman-teman kan ya. Support sudah terbentuk support kan. Nanti kalau ketika dia turun lagi ke MA 20-nya, maka akan masuk lagi ke MA 10 kalau terjadi kenaikan ya. Maka disitulah akan menuju support teman-teman. Target di angka 244 dulu dengan body. Ke atasnya saya belum bisa teman-teman memberikan target sebelumnya tertemu sama body. Karena kalau sudah sama body cenderung bisa ke harga tengah di sini nih. 312 itu target selanjutnya ya. Nanti kita akan cari di sini, apalagi di sini belum menyentuh harga atap teman-teman ya.
cenderung akan bisa menghasilkan harga lebih atas lagi apabila ini milik bandar. Untuk melakukan kenaikan itu sangat mudah sekali kalau milik bandar, teman-teman. Jadi tidak akan menghitung harga fundamental. Jadi jangan terpacu sama fundamental, teman-teman. Biarin aja karena ini milik bandar. Ya kalau orang fundamentalisme nggak bakal ngambil, teman-teman, harusnya gitu kan. Bahkan kalau orang-orang bandar-bandaran ya, baik bandar lokal ataupun bandar foreign, cenderung lagi keluar sekarang, teman-teman. Nah, ini akan terjadi kenaikan apabila bagus, teman-teman, akan terjadi bagus apabila bandar lokal, bandar foreign ngambil lagi di harga atas. Jadi mereka punya harga atas, teman-teman. Jadi kenaikan yang lebih tinggi lagi akan terjadi. Selagi dia belum break, teman-teman, area 246 tidak akan saya kasih tanggal yang baru dulu ya. Yang penting kalau sudah break baru kita akan kasih tanda kenaikan. Tapi sebagai gambaran, teman-teman, targetnya tadi harga tengah 315 atau 300 pas lah, teman-teman, ya, untuk harga si bumi ini. Saya pikir bisa ke situ, teman-teman. Apalagi kalau si bumi punya masa lalu nggak sih, teman-teman ya? Kalau nggak salah punya harga di atas 2000 deh, teman-teman ya. Kalau nggak salah gitu, teman-teman. Ya kan, nomor 7000, teman-teman tuh ya. Tapi jangan jauh-jauh ke 7000 lah, teman-teman ya. Kita seitunya aja lah, teman-teman ya. Sedapatnya dan sekuatnya teman-teman aja. Kadang-kadang kan coping ke angka 2000 kuat nggak nahannya, teman-teman ya. Jangan-jangan 20% aja sudah take profit, teman-teman. Pinginnya kan investing gitu kan. Tapi dikasih 20%, takut turun katanya. Terus ketika untung 20%, niatnya investing nih, teman-teman ya. Niatnya investing. Naiklah 20%. Tiba-tiba dihajar turun 30%. Nah, teman-teman bagaimana? Apakah akan menyelesaikan? Ya udahlah, daripada nyangkut lagi 50%. Nah, udah tuh, udah mulai kelar tuh, teman-teman ya. Untuk investing, teman-teman harus menjaga lagi psikologis, teman-teman. Orang investing itu, teman-teman ya, awalnya 20% positif. Tiba-tiba entah terjadi apapun, teman-teman, tiba-tiba 30% minus. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau teman-teman masih bertahan, nah, terus berlatih, teman-teman, tambah muatan nih. Nah, jarang-jarang nih tambah muat. Nah, kalau orang investing seperti itu, teman-teman ya. Mereka cenderung bukan untuk hari esok, bukan untuk lusa, bukan untuk minggu depan, bukan untuk bulan depan. Tapi mereka akan take profit bisa di 2 tahun ke depannya, bisa di 3 tahun ke depannya. Teman-teman, itulah orang-orang investing. Kalau orang-orang yang mau niat investing harus bertahan. Makanya saya pilih kepada teman udah swing aja dan banyak bersyukur. Ya, kalau teman pengen ke target atas atau investing, banyak-banyak bersabar. Tapi kalau teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat, udah. Itu rezeki teman-teman hari itu rezeki teman-teman bulan ini, itu rezeki teman-teman tahun ini. Ambillah, maka teman-teman akan menjadi orang-orang bersyukur. Sama, teman-teman ya. Kalau bersabar cenderung teman-teman bagus di market itu, kalau bersyukur juga mantap, teman-teman ya. Begitu, oke teman-teman ya, sip ya untuk bumi ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada GTRA. GTRA, GTRA, GTRA. GTRA dari Bro Sugeng ya. GTRA harga wajarnya Bunda Cat katanya. Oke. GTRA itu baru kemarin sore, teman-teman ya. Jadi saya tidak akan menghitung harga wajar GTRA ya. Kenapa? Karena baru kemarin sore, teman-teman. Mungkin nanti ke harga wajar sementara deh, teman-teman. Baru kemarin nih. 2023, 23, 24, 25 tuh. Baru 2 tahun ya. Ini juga sebenarnya milik fundamental betul, teman-teman, GTRA ini. Dan sekarang harganya lagi lumayan di atas, teman-teman ya. Jadi sudah di harga premium. Dia sudah bikin satu siklus, dua siklus, dan ketiga siklusnya, teman-teman ya. Nah, ini rata-rata dia itu bisa diturunkan ke level bawah ke 1, 2, 3, bahkan ke mentok ke angka 84 ya, 80-an. Standarnya 177. Kalau mengambil di bawah harga tengah aja. Kalau sekarang posisinya mahal dan sudah premium. Ini pernah menyentuh harga mahal banget dan tidak ada space. Artinya harus sampai ke level sini dulu 418 teman-teman untuk melakukan terlihat jelas atapnya sama si pucuknya ada space. Jadi cenderung di sini masih harga mahalnya. Di 300 harga mahal dan sekarang GTRA itu tanda kenaikan sudah di break, teman sudah mulai bagus nih teman-teman gapnya. Nah, ini cuma saya mengingatkan teman-teman ya bahwa si emiten ini sudah mahal, jadi teman tahu resikonya, jadi sudah tahu gitu ya.
Ketika teman-teman ngambil di harga mahal, berarti teman-teman tahu resikonya. Nah, ini adalah harga untuk penurunannya, teman-teman ada gap kecil. Bila jatuh ke sini masih aman. Ke sini, nah kalau ke level sini kan ada candle panjang, teman-teman di sini ya. Ada candle panjang nih. Di sini kan ada area penurunan. Karena dia open gap bawah, menjadikan emiten ini cenderung seperti halnya bullish lah, bullish kecil teman-teman ya. Jangan kalau pingin naik jangan pernah dilewatin atau disentuh dengan body ya. Ingat ya, penyentuhan dengan body ya. Kalau sama shadow nggak ada masalah. Dan dia harus menyisakan sedikit di atasnya. Berarti kalau ini 296 ya minimal 300 lah. Jangan sampai dia jebol 300, maka dia akan bagus, teman bisa up lagi gitu ya. Tetapi kalau masa jebol pas nyentuh, waspadalah. Ya, dia sudah bisa jatuh ke 272. Ini support terkecil itu di sini teman nih. Support terkecilnya di angka 250 ya, itu support terkecilnya. Jangan sampai lewat sini ya, waspadalah teman-teman ya. Ya teman-teman, tanda kenaikan saya bikin lagi di sini ya. Masih ada peluang? Iya, masih ada peluang teman-teman ke harga atasnya. Selagi dia bisa dijebol teman-teman area si 354-nya, saya pikir ini emiten bisa up gitu ya. Tapi kalau masih cenderung disentuh sama shadow-shadow aja, cenderung untuk turunnya ada teman-teman. Kalau ini kan bisa sampai ke level berapa nih? Ke harga 39. Kita lihat di sini deh. Apakah dia punya PR gap apa enggak ya teman-teman ya. Ini pernah saya hitung belum maksimal ya. Mudah-mudahan ada PR gap ya teman-teman di sini. Oh, sudah saya periksa belum ya? Oh, udah diperiksa nggak ada teman. 420 480 tidak ada di sini ya. Jadi saya tidak punya PR di harga 4. Saya lihat tidak ada PR teman-teman, kecuali di sini kan sudah dijebol nih. 320 ya sudah terjadi gitu teman. Artinya memang si emiten ini sudah tidak punya PR di atas, jadi nanti kebijakannya sesuai dengan keinginan dari seorang market maker gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk harga wajarnya tidak akan saya hitung karena ini adalah emiten untuk sementara mungkin teman-teman ya. Nanti mungkin kita akan hitung untuk sementara karena mungkin besok mungkin lah teman-teman ya. Kalau saya punya waktu teman-teman ya. Karena kan lagi terus ngebahas untuk updateannya dulu ya. Nanti mungkin ada sesi sore lah teman-teman untuk ngebahas si GTRA ini ya untuk harga wajar sementaranya. HW sementara. Nah, artinya ini belum genap 3 tahun. Oke, sip ya. Kemarin kuartal satunya di angka 223 teman-teman ya, sama 221. Cenderung seperti fundamental itu ya cenderung tidak jauh dari harga PRSU dan PBB biasanya ya. Biasanya fundamental yang bagus itu begitu teman-teman. Ya, sekarang lagi sudah melebihi harga fundamentalnya untuk kuartal satunya. Kuartal tiganya kan belum dihitung. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi Bandar Poren sekarang lagi bagus nih. Walaupun ada pembuangan sedikit aja. Bandar lokal masih cenderung ada di atas, artinya mereka itu pembuangan sedikit, pengambilan lagi, pembuangan sedikit, ngambil lagi. Baik bandar lokal ataupun masih ada di atas. Cuman kalau bentuk bandar Poren dia cenderung ngambil banyak, nanti keluar di atas gitu. Kalau untuk bandar lokal cenderung dia ngejagain harga dari mulai bawah. Ya, itu bedanya sama si Poren sama GTRA untuk si GTRA ya. Jadi perhatikan nih, turun ke sini kan ngambil banyak, jualan sedikit kan turun lagi. Artinya jualan kan. Dia ngambil lagi sideways atas, nah, dia sudah mulai jualan dikit-dikit, tapi belum full ya jualan si barang foreign. Jadi si barang foreign masih ada di dalam. Untuk barang lokal cenderung dia ngambil dari bawah, keluar masuk, cuman masih menyisakan banyak barang. Jadi belum jualan secara signifikan untuk si GTRA ini. Dan saya mengingatkan emiten ini emang sudah mulai dijual di harga mahal. IOTF sekarang teman-teman. IOTF. BBRM-nya ya, BBRM nanti kita bahas BBRM. BBRM. Nah, udah BBRM. Udah masuk. BBRM. Udah masuk teman-teman tinggal dibahas aja. Oke, teman-teman ya, untuk si GTRA sama si BBRM nanti kita BBRM kita bahas ya. Lanjut kita ke emiten mana nih, teman-teman? IOTF ya, IOTF. Dari Bro Yono Day. IOTF masih belum bisa lompat ya, MLPL berarti juga. MLPP ya. MLPP sudah masuk ya. Berarti saya kasih tanda love ya. Tinggal bahas MLPP-nya aja, IOTF-nya kita dulukan. IOTF, nah sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai agak loncat nih, tanda kenaikan sudah dibikin lagi sama mereka. Harga kenaikan yang terkecilnya sudah dilewati.
Nah, saya kasih gitu aja teman-teman ya. Tercapai aja teman-teman ya. 8 aja yang kecil, jangan 10. Biar kecil. MA 10 di bawah candle menuju ke atas, Bandar Lokporen cenderung bagus ngambilnya secara pelan-pelan. Bandar Lokal sudah mulai ngambil sejak tanggal 19 November, ada pembuangan yang sedikit-sedikit aja. Saya kasih tanda penurunan di sini. Nah, itu posisi aman. Walaupun turun ke situ aman, tapi yang paling aman di mana? Di sini, candle ini nih. Jangan sampai lewat, berarti harus ninggalin satu tik di angka 91 lah teman-teman. 19 sampai 91 ya. Jangan sampai di bawah 91, itu cenderung bagus banget. Smart money terjadi pengumpulan, ada kenaikan di sini kan. Nah, smart money sudah ngumpul lagi nih teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh dulu di angka 112 dan ingat dia punya candle panjang teman-teman ya. Pasti terulang. Tapi ini ingat teman-teman ya. Bila mana MA 200 masih posisi di atas, ya teman-teman ambil take profit aja dulu. Kenapa? Karena kenaikan sementara. Kecuali dia ngebreak set ke target ke sini, tiba-tiba MA 10, MA 10, MA 200 sudah menghadap ke tengah sedikit ke atas. Nah, itu kenaikan akan rally. Minimal dia sudah uptrend lah, teman-teman ya. Bukan rally aja gitu, minimal uptrend aja. Tapi dia punya candle panjang, akan terulang ya. Ini akan terulang ketika candle panjang itu pasti terulang. Di mana-mana kalau ada candle panjang seperti ini, berarti ada arah sekali, arah nih teman-teman ya. Ada acara arah lah. Makanya kalau nyangkut, contohnya teman-teman nyangkut di sini nih, ataupun di sinilah nyangkut ya. Di angka 104 contohnya. Cepat kejemput teman-teman. Jadi dengan sekali injak gas aja kejemput teman-teman ya. Makanya kalau yang emiten-emiten yang suka ada kenaikan 30%, 35%, tunggu aja dia cenderung turunnya, teman-teman melebihi candle panjang enggak. Kalau dia sudah melebihi candle panjang, patut diwaspadai. Mulai ini kan candle panjang nih, ya udahlah waspada dulu teman-teman ya. Kalau tambah muatan nanti harus bisa melebihi ini lagi, tunggu lagi sampai dia ada break sedikit lah gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil di situ nanti punya average gitu kan. Nanti average kan harga tengah, yang penting kejemput dulu gitu kan kalau teman-teman ya. Kalau yang bersabar dia punya candle panjang pasti kejemput dan pasti cuan, apalagi saya cuma setengah daripada candle panjangnya gitu kan. Pasti kejemput. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi sementara ini MA2 masih berada di atas, teman-teman targetnya sementara aja dulu ya. Masih ke level 1113 ataupun nanti yang terdekatnya di angka 104 teman-teman ya. Ini milik Bandar jadi aman, cuman kalau milik Bandar kan aman teman-teman. Sip ya, untuk siapa ya, semangat sudah berkumpul dengan baik juga, sudah luar biasa. Oke, lanjut ke emiten berikutnya. Tunggu dulu teman-teman, si Demas itu sudah dibahas tadi ya. Ini kok masih ada si Demas di sini teman-teman. Jangan double teman-teman ya. CMNT, CMNT, CMNT. CMNT, terima kasih banyak sebelumnya, sehat amin. Dari siapa nih? Dari Muhammad Mustafa ya. Dari Portable 2, Portable 2. Porti 2, Porti 2. CMNT ya. CMNT. CMNT. Saya biasanya dulu teman-teman suka ngelihat dulu emiten yang mau dibahas ya. Kalau sekarang langsung aja ya. Ini sudah dibahas lama teman-teman ya. Target kenaikan yang saya bikin tidak tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena posisi MA 200 perhatikan nih. Berarti dia akan menjadi terus target. Teman ke sini 925. Saat ini ya, saat ini tanda penurunan dilewatin dulu. Saya hapus dulu lah teman-teman penurunannya. Sudah boleh bagus nih teman-teman ya. Tapi ingat ini kenaikan sementara dulu ya. Kenapa? Karena MA 200-nya berada di atas. Saya kasih tanda kenaikan di mana kita akan cari si kepala merahnya. 1810 itu tanda kenaikannya. Yang teragak dikit. Nah, area berikan ya di sini ya. 855 area berikan. Terus area mana lagi sebagai tanda kenaikannya? Oh, di sini pas banget nih tanda kenaikannya nih. Kalau pas saya berin dulu, nah saya ke sini aja dulu deh, yang teragak dikit jauh ya. Harusnya sih di sini teman, harus break area sini nih. Harus break, akan ada kepala merah dikit kecil di sini nih, di angka 775-nya. Saya kasih yang atasnya dulu ya di sini nih. Sip ya. Bandar lokal sudah akumulasi, Poren udah 3 hari sudah akumulasi, Smart Money sudah berkumpul. Nah, nanti dinikmatin kenaikan sementara dulu. Saya kasih tanggal dulu sini ya untuk kenaikan sementaranya.
Mana teman-teman belum keluar? 21, 11, 25. Kita gedein dikit di 14. Oke. Nanti sini tanda kenaikan targetnya saya punya harga jauh sini 1000 ya. Saya ke 925 dulu target ya, yang agak jauh dikit di sini teman-teman. Target harusnya udah lama ditulisnya teman-teman. Ada angka 8-nya teman-teman. Sekarang begini belum stabil kan ini. 21, 11, 25. Kalau teman-teman CMNT ini sudah lama nggak dibahas, maka kita akan lihat di pundak CMNT. Nah, ada CMNT ya. Posisi milik bandar. Ini harusnya bisa dihitung harga wajarnya kalau sudah lama gitu. Milik bandar. Posisi murah banget. Nanti tandanya di harga murah aja. 794 teman-teman ya. Dulu kan yang 1000 nih. Yang 1000-nya ya. Nanti targetnya, teman-teman ya, targetnya nanti harga murah dulu. Berarti berapa nih? 791 ya. 791. Berarti di bawah banget ya. Nah, ada sih, pas banget di sini tanda kenaikan. Berarti kalau sudah ngebreak sini, saya pikir sudah mulai baik. Dan harga pun sekarang sudah harga murah bangetnya. Ini emiten di open gap up atas teman-teman ya, bukan berangkat dari awal ya. Jadi 760 adalah area penurunan ya. Di sini kan sudah rata nih. Juga rata kan? Ya rata di sini teman. Ini area penurunan ya. Sampai jebol gitu. Kalau jebol kan sudah beberapa minggu ini sudah mulai rata ya. Jadi kalau jebol ya waspadalah teman-teman ya. Kita cek untuk domestiknya masih dikuasain sama teman kita, tapi ada CYJ, DR, AN, MI ya. KI juga sudah mulai masuk, LS juga sudah masuk walaupun kecil ya. Kita cek tuh 2 hari tanggal 20 November. 20 November. Ada KI bagus teman-teman si KI ya. Nanti nikmatin ya kenaikan sementara bisa ke level 795 sama di angka 810. Nah, teman-teman yang terdekatnya aja lah gitu ya. Tapi sementara ini seperti itu dulu ya. Karena MA 200 masih menuju ke bawah. Artinya posisi downtrendnya masih akan terjadi. Tapi apabila sudah ngebreak MA 200 dan sudah sampai level sini nih. Kita kasih target dulu sini deh biar saya juga ingat. Nah, bila mana semua sampai sini, teman-teman, lihat MA 200-nya ya. Jangan lupa lihat MA 200-nya. Kalau MA 2 sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, saatnya dia di-uptrendkan. Karena ini sudah turunnya dalam. Sudah jenuh jual, teman-teman. Sudah jenuh jual, makanya si foreign sudah mulai ngambil, sudah mulai dikit-dikit lah, teman. Naikin dikit lagi, turunin lagi. Nah, biasanya yang biar pada ngebuang kayaknya kenapa katanya si forex kok bisa jual di bawah ya? Saya bilang kan kalau dari segi bisnis, teman-teman, saya sebagai penjual ya, saya akan jual di harga atas. Yang penting modal sama keuntungannya sudah dapat. Ya, ketika bandar mempunyai barang banyak, sudah dijual di harga atas, untung sudah dapat, modal sudah kembali. Sisa barang apa? Keuntungan. Dijual di harga berapa aja? Untung. Nah, jadi ketika dia ngehabisin dulu barang, udah yang nerima sudah, kata nerima, oke, saya mau buyback. Nah, dia punya teknik kan. Tekniknya seperti apa? Dia naikin dulu teman-teman dikit ya. Pada ngambil kan, turunin ya, untuk koreksi tuh. Nah, biasanya kalau ada yang ngebuang barangnya, ada yang cut loss, teman-teman, ada yang mumpung naik daripada naik turun lagi, padahal punya harga di atas gitu kan. Udah jual dulu deh, jual dulu teman-teman. Yang penting istilahnya nyangkutnya jangan terlalu dalam dulu deh. Kemarin kan minusnya 50%, sekarang sudah 30%, saya jual aja lah daripada turun lagi gitu. Nah, itulah yang dimanfaatkan fisiologis dari seorang market maker ya. Padahal teman-teman ya, kalau teman-teman punya barang di harga atas ya, average aja di bawah harga tengah aja, minimal di angka berarti 1000 ke bawah ya. Berarti 1000 pas, boleh teman-teman ya kalau punya harga di atas. Teman-teman hasil average-nya, mumpung sekarang lagi murah nih, hasil average-nya harus di angka 1000. 900 boleh. Nah, itu bisa kejemput. Kejemputnya kemana? Ke harga tengah. Ya. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut di bawa di harga murahnya, 750 udah sabar aja. Kenapa sabar? Ini masih milik bandar. Kalau milik bandar mah aman, teman-teman ya. Ya, cenderung sepertinya tidak terlalu liquid ya, teman-teman ya. Coba cek deh. Aman gak sih? Ya, nggak terlalu liquid, teman. Nggak tidak terlalu liquid. Tapi tahanan gede 15.000 nih. 12.000, 10.000. Aman lah temannya, punya barang 1000 pun masih bisa dijual lah teman-teman. Masih posisi aman ya.
Oke teman-teman, seperti itu ya untuk CMNT. Kalau ada kalau mau ngambil kenaikan sementara silahkan aja. MA10 sudah mulai di bawah sudah menuju ke atas. Cuman kenaikan sementara aja. Tapi kalau sudah ngebreak MA200-nya saya pikir itu saatnya uptrend teman-teman. Bagus dia teman kalau uptrend nih. Keren ya kalau uptrend teman-teman, perhatikan sini. Naiknya gitu ya. Keren banget ya. Ini mah per kenaikan jual, nanti koreksi beli lagi kalau lagi uptrend mah teman-teman ya. Nih ya. Eh, harga tinggi udah jual aja, nanti koreksi beli lagi, gitu aja teman. Soalnya kalau teman-teman takutnya teman-teman takut ke bawah lagi gitu teman-teman, karena kecenderungan si bandarnya keren banget ini ya, dia memberikan koreksi aja dalam teman, koreksiannya dalam, artikel sini nih naik di sini kan dari mulai 760 ke level 900, lihat koreksinya ke angka 750 lagi teman-teman, artinya kalau dia melakukan koreksi dalam banget teman-teman, makanya lebih baik kalau udah untung ya udahlah jual aja gitu ya. Tapi kalau nanti MA2 berada di bawah kandama sudah mulai bagus, jadi keuntungannya lumayan lah teman-teman, agak sedikit tinggi lah. Nanti teman-teman kalau mau ngambil lagi, kalau lagi naik jangan dulu, nanti tunggu koreksian. Nanti babak keduanya baru ngambil ketika masuk akan menuju ke atas. Tadi targetnya bisa setengah dulu ataupun nanti langsung bisa ya udah sampai sini gitu. Seperti itu ya. Seger, seger, seger. Segar, udah dihitung harga wajah belum seger teh ya? Belum ya? Nanti saya coba hitung harga wajar deh teman-teman, segar ya. Segar kita hitung HW-nya nanti ya, nanti tapi teman-teman. Kalau sekarang kan update dulu, teman. Kita fokus dulu ke update ya. Segar. Segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham Segar saya nyangkut di 480. Apakah bisa kejemput? 480 untuk Segar ya. 480. Area sini ya. Area support lagi koreksi ya. Koreksi tapi masih MA 10, MA 20 berada di atas, teman-teman ya. Apakah bisa kejemput? Iya, teman-teman. Ini lagi koreksi dulu, teman-teman ya. Lagi koreksi agak dalam dikit ya. Apa emang kebiasaan segera koreksi dalam? Nah, dia punya kebiasaan, teman-teman ya. Setiap emiten itu punya kebiasaan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sebuah emiten ya, teman-teman harusnya beli nyangkut, teman-teman. Tapi saya suka begini. Kalau teman-teman pengen sebuah emiten tahu, udah beli itu emiten, teman-teman ya. Nanti nyangkut di harga berapa, ketika cuan di harga berapa. Nanti teman punya acuan ya. Jadi teman-teman, oh ini punya acuannya di harga sekian modal pire gitu kan. Teman-teman beli 70 80 beli udah. Teman-teman tidak ngeliatin TA juga, targetnya 100 teman-teman. Seperti itu. Ya, udah kalau 100 dia naik ke atas biarin aja, itu bukan rezeki kita. Yang penting teman-teman fokus ke harga, teman-teman beli. Oh, ini beli 70 80, take profit 100, teman. Seperti itu aja teman-teman. Udah BV 70 80 take profit 100, teman-teman ya. Dia punya kestandarnya di situ teman-teman ya. Jadi kalau dikasih ke 100 berarti bonus teman-teman ya. Nah, ini kita kalau lihat dari sejarahnya, dia itu kalau koreksi panjang teman-teman perhatikan nih. Up ya sampai mulai harga berapa nih? Oh, kayaknya udah mulai stock pick dulu kayaknya teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Contoh di sinilah ya. Naik kan koreksi panjang kan. Koreksi dari harga 130 147 gitu ya. Koreksi dia naikin sampai ke angka 700, langsung dikoreksin ke 200 tuh, bayangin aja tuh ya, koreksinya panjang. Makanya kalau terjadi koreksi panjang, yang penting teman-teman dia tidak jebol support 294 sama di angka 316 ya. Berarti area sinilah teman-teman di angka 390. Karena kecenderungan si Segar ini adalah koreksinya koreksi dalam. Ya, ini dalam kan. Nah, kalau koreksi dalam berarti cenderungnya dia itu nanti di up juga. Nah, berarti kalau 480 apakah bisa disebut? Iya, teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol support sini ya. Di angka berapa nih? 330 ya. Nah, MA200 lagi bagus nih, teman-teman. Rata-rata kemarin itu kan MA200 di atas kan sudah mulai di bawah kan. Nah, secara tren uptrend. Cuman karena memang eh, kecenderungannya koreksi dalam, jadi teman-teman harusnya memahami akan hal itu gitu ya. Nah, Segar sudah tercapai targetnya teman-teman di sini ya. Ini beberapa kali dibahas teman-teman si Segar ini. Dua apa?
tercapai. Saya bikin ini tercapai ya teman-teman ya. Saya bikin tercapai kedua kalinya. Berarti ini target yang kedua kalinya, teman-teman, di level yang sama ya. Dan saya akan kasih tanda kenaikan yang baru ya. Berarti ini tanggal itu baru ya, tanggal baru ya. Sip ya, karena yang pertama sudah tercapai. Fair ya. Saya akan kasih tanda kenaikan yang baru lebih tinggi sih teman-teman ya. Intinya lebih tinggi. Lebih tinggi 1 tick. Target masih sama teman-teman dengan body seperti biasa. Kalau sudah break ya targetnya bisa ke angka berapa nih? 645 teman. Target berikutnya sini 645 ya. Nanti kalau sudah mulai sampai sini ya kita akan bicarakan lagi ke hal yang lebih tinggi lagi gitu kan. Karena sekarang posisinya pun bisa mencapai ke harga kalau berdasarkan pendacat ya. 641 700-an bisa teman-teman. Ke angka 700-an bisa ini. Kalau lihat posisinya MA 200 seperti ini. Ini milik fundamental teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi nanti kita akan hitung fundamentalnya di harga berapa dia ada. Kemarin masih sedikit ya. Masih 178 sama 485. Oke, teman-teman, untuk si segar kalau teman-teman nanya apakah bisa kecil 480 bisa, coba untuk saat ini sabar dulu ya. Tanda kenaikan sudah saya bikin. Tapi MA 10 sampai MA 20 masih berada di atas. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Karena setiap MA 10 sampai MA 20 berada di atas, cenderung masih ada potensi penurunan di sini. Masih ada satu lagi nih. Tanda kenaikannya. Saya bikin banyak. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Nanti step by stepnya teman-teman bisa mengetahuinya. Oke, tanda penurunan masih ya teman di sini ya di angka 410. Karena dia punya sejarahnya koreksi dalam teman-teman. Tapi setelah itu yang penting jangan jebol support aja. Cenderung dia akan di up kembali. Maka 480 bakal nanya ke jemput atau jemput iya teman-teman ya. Dan targetnya 650 teman-teman ya. Untuk sementara 650 dulu, nanti kalau sudah break baru kita bicarakan ke angka 700. Kita fokus dulu ke hal yang terdekatnya dulu. Nah, begitu teman-teman ya untuk seger ya. Sip ya. Oh, pungutan. Bandar lokal bagus pungutannya, dia belum keluar terlalu banyak. Bandar poin bagaimana? Bandar poin cenderung dia jualan, keluar masuk, tapi pada endingnya dia jualan juga. Belum ada pengambilan signifikan lagi semenjak tanggal berapa nih? 16 Oktober. Tapi kalau teman perhatikan dari mulai tanggal 26 Agustus ya, dia masih menyediakan barang tapi sedikit teman-teman. Yang paling banyak itu bandar lokal. Jadi sini yang berkuasa bandar lokal. Jadi ketika bandar lokal ngambil lagi yang bagus akan terjadi kenaikan lagi. Apalagi bandar lokal ketika markup harga di sini belum jual signifikan. Artinya si bandar lokal masih ada di dalam ya. Mungkin tinggal kita mau muatan dulu. Tunggu sampai betul-betul MA 10 dibakar menuju ke atas. Sampai 480 masih bisa kejemput dengan baik dan bisa cuan ke angka 565. Oke teman-teman ya, untuk si segar seperti itu. Nanti kita akan hitung HW-nya. BKSL. Dari Sam Siman Juntak 2935. Selamat siang kembali Kang Usid. Kang Usid. Update saham ID jadi Kang Usid ya. Bahas BKSL lagi dong. Sekarang harganya malah naik. Apakah ada Bandar Sakti yang sedang bermain? Terima kasih dan salam sehat selalu. Amin. Dari SZA Pietri Mamal 7365. Malam kembali izin bahas CSIS yang lagi hot mau RI katanya ya. Sekalian IMJS sampai KSL, IMJS saham gocapan yang juga lagi hit uptrend. Terima kasih semua, amin. Salam sukses untuk kita, amin. Jadi untuk CSIS-nya kita cek dulu deh. CSIS-nya, CSIS sudah ya CSIS ya. Kita cek dulu, bukan di CSIS. ORI yang ORI sudah, IMJS di bawahnya ya. Nanti habis ini ya BKSL dulu ya dijawabnya ya. Oke teman-teman siap ya untuk BKSL. BKSL katanya lagi hit, emiten gocapan lagi hit. Dulu mah saya kalau BKSL teman-teman ya, kalau di gocapan terus yang belinya gocapan, nanti up dikit wah teman-teman ya. Lumayan 20% teman-teman ya. Kita hapus dulu tanda penurunannya ya karena sudah dijebol. Kita kasih tanda penuh yang baru. MA 200 masih menuju ke atas, tanda kenaikan sudah jebol sampai akan ke depan dikit. Nah, ini ya. Tanda penurunan ini juga tanda kenaikan dijebol ya bagus sih. Kita kasih tanda dulu kenaikannya teman-teman.
Kita kasih yang 8. Yang kecil atau 8 kecil. Ya target di sini dikit nih. 172 ya. Bila mana teman-teman sudah tahu emiten ini adalah emiten gocapan, maka teman-teman jangan istilahnya jangan apa ya? Jangan kaget, jangan kaget. Jangan kaget kalau dia ke gocapan kembali. Ya, jangan kaget kalau dia ke gocapan kembali. Yang penting dia itu milik siapa? Milik bandar. Tidak akan mengenal katanya fundamental. Kalau milik bandar, teman-teman ikutin bandarnya, bandar lokal, bandar foreign, dan TA-nya. Ya, untuk harga biarin aja bandar yang ngatur ya. Secara teori, teman-teman, teori Pundacat, dia pernah menyentuh harga mahalnya 211 dan belum pernah menyentuh selama 10 tahunan ya, ini 10 tahunan. Belum pernah menyentuh lagi ke harga lebih atas lagi selama 10 tahunan. Nah, ini baru mulai lagi, teman-teman ya. Dia sudah break area harga tengah, mencapai harga bonus ya di angka 146 dan di break juga 146-nya. Sekarang lagi koreksi dan sekarang lagi upaya untuk rebound kembali gitu. Nah, acara rebound ya, perhatikan di sini ada tanda penurunan. Sorry, ada tanda habis dia tidak kuat untuk nanjak. Jadi dia koreksi, nah tidak kuat nanjak, turunin lebih banyak lagi, nanti tarik lagi. Maka saya kasih di sini tanda kenaikan. Targetnya di sini. Kenapa? Bila mana tidak kuat nanjak sampai ke level 168 di targetnya, bisa jadi ini targetnya sama shadow gitu teman-teman ya. Artinya harga tertinggi ini kan tertinggi nih, ya tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Perhatikan, ini sudah mulai tidak bisa dilewati 143, hanya disentuh dengan shadow aja. Waspadalah. Ketika dia jebol lagi area 112 akan terjadi penurunan. Tetapi kalau dia ditahan di sini nih, ditahan di candle panjang ini tidak jebol, cenderung nyisain satu tick pas MA20-nya, terjadi rebound lagi dan langsung ke angka 159. Nah, sudah mulai tanda-tanda bisa rebound kembali, bisa ke harga lebih atas lagi. Tetapi kalau harga tertinggi sebelumnya yang ini tidak bisa dilewati dengan body, cenderung dia akan turun. Terlebih lagi kalau dia melewati supportnya 113, teman-teman. Kenapa saya bilang ini support? Karena dia sudah masuk di MA10 di sini nih. Jadi rebound, MA10 sudah di up. Nah, ini kan menjadi tanda penurunan yang bagus. Juga sama kan? Perhatikan di sini nih. Ini jadi support nih. Dijebol kan supportnya. Nah, perhatikan bandar lokal sama siporannya lagi asik jualan. Bandar foreign asik jualan, bandar lokal asik jualan. Ya. Kok bisa begitu? Katanya naikin, yang saya naikin siapa? Bandar luar yang suka ngambil momen sedikit, teman-teman. Karena setiap penurunan pasti akan disertai dengan kenaikan sementara. Ya, karena dia posisinya lagi turun. Bagaimana kalau dia ingin up lagi? Berarti harus ngebreak area sini. Di angka 152 minimal dia harus ke targetnya. Yang satu jauh di bawah sini lah minimal 159 ya. Nah, itu akan menjadi target untuk dia istilahnya kenaikan ya. Seperti itu ya. Jadi posisi EMA lagi bagus, ini EMA sebuah kanda menuju ke atas ya. Cuman posisinya kan lagi turun koreksi dalam. Kenapa saya bilang koreksi dalam? MA 200 masih berada di bawah. Ini masih ada koreksi dalam. Masih ada upaya untuk ngebreak area tanda kenaikan yang lebih tinggi atau harga tertinggi sebelumnya. Bila mana harga tertinggi sebelumnya sudah mulai bisa dilewatin, maka akan terjadi kenaikan lagi. Tetapi apabila tidak kuat, untuk tahap pertamanya tidak kuat, cenderung dia akan turun. Terlebih lagi kalau dia sudah melewati candle panjang ini. Maksudnya tanda panjang sebagai bukti tanda. Tanda dia akan up itu tidak akan bisa dilewati satu tick minimal. Tidak boleh lewat dari alasnya. Kalau alasnya dia ini berapa? 120 ya berarti di atasnya dikit berarti 121, 122. Kalau ada rebound dari situ saya pikir tidak akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia cenderung dipasin teman-teman, cenderung waspadalah dia bisa ngejebol area 112. 112 juga harapan terakhir MA 200. MA 200 jebol juga waspadalah dia akan downtrend. Tetapi kalau ada rebound dan bisa melewati harga tertinggi sebelumnya yang baru kan di sini 138, nah cenderung dia akan bagus. Bisa up kembali bahkan bisa melewati harga 169 ya. Makanya harga tertinggi di level tengah itu harus dilewatin. Biasanya dia tuh kalau yang mau up harga tengah itu pasti dilewatin. Ya. Tapi kalau harga tengah tidak bisa dilewatin sebagai ujiannya, maka akan terjadi penurunan. Teman-teman ya.
Terlebih lagi lihat bandar lokal sama Sipora ini lagi asyik jualan. Nih merahnya teman, lebih pekat merahnya. Mereka berhasil jual di atas dan berhasil membuat kita itu selalu ketika dia sudah ketekan sementara dilewatin. Makanya kalau ada MA 200 masih berada di bawah candle, betul itu masih potensi ada kenaikan, cuman untuk potensi penuh juga akan terjadi bila mana setiap harga terendahnya dilewatin. Terlebih lagi di sini, teman-teman ya, sudah mulai dipasin. Ya ini kan harga lumayan juga untuk area pantulan sudah mulai dipasin banget gitu ya. Dan dia ngasih tanda penurunan. Tapi kalau dia cenderung break aja teman-teman, area sini aja nih 157 aja. Saya pikir ke harga lebih atas lagi bisa dengan syarat bandar lokal harus ngambil dulu sama si bandar foreign. Ngambil dulu banyak teman-teman di harga sininya baru akan terjadi kenaikan yang lebih bagus lagi. Itu no BKSL. Kalau ditanya fundamental jangan berharap ada fundamentalnya dan emang yang ngejagain ini bukan fundamental bandar. Selagi dia masih melaporkan keuangan, manajemennya tidak bermasalah, aman-aman saja teman-teman ya. Karena yang ngurus dia. Tapi ingat emiten gocapan. Suatu saat akan kegocap. Jadi teman kalau dia kegocap jangan panik. Kenapa? Karena emiten gocapan. Nanti dia punya harga standar, teman. Di mana harga standarnya di sini? Nah, 71. Jadi nanti teman-teman karena siap-siap aja kalau dia sudah gocap, dia akan bermain di angka 71. Nah, ketika ada momen tertentu maka akan terjadi kenaikan. Dia punya siklus ya, siklus ke harga tinggi maka akan terulang biasanya. Makanya saya kasih tanda kenaikan kan di sini. Ini siklus akan terulang, teman. Biasanya sampai ke angka 222 kan. Ini siklus akan terulang. Tapi ingat juga kan kita harus ingat kepada purwadaksi ya, purwadaksi ya. Kenapa yang gocap yang akan kembali ke gocap? Karena dia istirahatnya di gocap. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BKSA ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menaikin harga sementara aja bisa ke level 138, tapi kalau sudah break dengan body ya 147 ataupun ke level 159 cenderung bagus ya. Kalau sudah nyampe targetnya bagus nih bisa break teman-teman, bisa ke angka 22. Berapa persen lagi sih yang merebutkan berapa persen sih teman-teman ya? Oh lumayan 74% ya. Berapa persen sih kalau penurunannya sampai ke gocap? Ya, 41% ya. 60% lah. Nah begitulah teman-teman, kita harus tahu resikonya. Teman kalau emiten yang seperti sudah melewati harga mahalnya, makanya saya bilang, saya sendiri teman-teman ya, saya akan melihat kebiasaan ketika emitennya ada di mana. Contohnya dia kebiasaannya main di harga tengah ke atas, ya udah berarti saya harga rendahnya kan harga tengah berarti. Jadi saya akan ngambil di harga tengah. Begitupun nih kebiasaan di mana lebih banyak di mana di bawah. Ya udah saya akan ngambil di harga bawah. Saya tidak akan berani ngambil di harga tengah ke atas. Apalagi untuk swing ya, saya tidak akan berani. Walaupun emiten itu naiknya lagi bagus gitu ya. Apalagi yang pernah menyentuh harga 50, harga ke bawah. Kecuali emiten yang naiknya begini teman-teman. Nah, terus rally bagus tanpa dia bisa melewati support sebelumnya. Bahkan belum pernah gitu melewati support. Mungkin bisa melewati support tapi tidak jauh-jauh daripada harga. Biasanya kalau yang rally gitu kan main di harga apa namanya di harga tengah ke atas ya. Karena rally dia gitu kan. Dan cenderung terus-terusan ada space antara harga atap sama harga pucuk teman-teman ya. Maka akan terus jadi kenaikan terus-terusan. Begitu yang rally teman-teman. Dan saya cenderung mengambil secukupnya aja kalau di bursa teman-teman ya. Saya ingin mengambil udah kalau sudah cukup ya udah. Mau 10%, 20% kalau saya cukup ya udah cukup lah. Emang standarnya segitu gitu. Tapi saya juga ada beberapa emiten yang memang untuk jatahnya 100% teman-teman. Itu emang cenderung harus belajar bersabar juga gitu. Kita harus belajar benar-benar bersabar. Santai dan tambah muatannya enak teman-teman ya. Udah tambah muatannya dikit. Gak usah terburu-buru kalau emiten pingin 100% begitu teman-teman. Masuk juga jangan serampangan ya, masuknya sedikit-sedikit aja. Jadi enak teman-teman, ini masih minus, udah tambah muatan aja, jangan average ya kalau kalau kita niatnya emang ya untuk 100% ke atas, kita cari yang di bawah teman-teman ya. Udah turun dikit tambah bukan average ya, tambah muatan. Contohnya teman-teman masuk 10 atau 100, masuk 1, 2, 3 teman-teman. Yang penting tambah muatan ini terus aja semakin bertambah istilahnya nilainya teman-teman ya. Nilai nominal semakin bertambah kan enak. Jadi ketika naik pun sampai 100%, 200% teman-teman ya cenderung kita akan menyambutnya dengan gembira gitu teman-teman ya.
Nah, kita ngambil di bawah gitu kan. Beda halnya ketika teman-teman ngambil di atas gitu. Jadi kesempatan naik ada gitu kan. Cuman apa? Ketika teman-teman istilahnya nyangkut, tidak berani cut loss, maka teman-teman akan yang namanya nunggu untuk kejemput. Jangan sampai ya teman-teman update saham ID itu untuk beli untuk kejemput. Gitu aja pesan dari saya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk si BKSL ya. Lanjut ada doh, teman-teman. Kok doh sih? Tiba-tiba ke doh. KSIX, teman-teman. KSIX. Dari bro waktunya istirahat ya. Update saham KSIX, dong. Nuhun sewangsunya. KSIX dan Silo. Silo, saya taruh dulu silonya ya. Silo. Kita cari KSIX dulu, KSIX ya. KSIX emiten yang didowntrendkan belum kembali. Nah, berarti ada kesempatan ke atas dong KSIX, teman-teman. Tahun berapa ini KSIX, teman-teman? Ada keterangan ya, teman. Nah, ini tahun kemarin ya. 2000, ini bisa kembali teman ke sini nih. Sudah mulai lagi diusahakan teman-teman ke level sini ke atas ya. Karena emiten yang didowntrendkan, teman-teman. Jadi saya pikir kalau yang didowntrendkan akan ke atas, teman-teman ya. Saya tinggal ngasih tanda penurunan aja nih untuk area keamanannya aja ya. Level sini masih posisi agak khawatir kalau ke situ. Dia belum bikin support, teman-teman ya ini ya. Dia belum bikin support ya. Biasa support akan terbentuk ketika turun agak dalam, membentuk MA sampai pekan menuju ke atas lagi ya. MA 200 sudah mulai muncul nih, sudah mulai berada di bawah. Trennya lagi up, dikit lagi teman-teman. 424 sekarang sudah menjajaki area apa namanya nih? Area premiumnya ya, atau harga mahalnya sudah berada di harga mahal, teman-teman. Kenapa harga mahal? Dari tengah ke atas yang premium. Dan ini punya emiten ini yang di downtrend kan. Artinya targetnya tinggi dong. Nah, targetnya 610, teman-teman. Ya. Dan nanti kalau kesentuh sama shadow, saya anggap selesai aja. Ya. Oke, teman-teman, deal ya. Oke, tanda penurunan aman di mana? Di sini, teman-teman. Nah, nih ya. Ada 373 aman. Sampai level mana? Nih, sampai level sini aman banget. Nah, aman ya. Di MA 20, nah ini ada tanda penurunan. Jadi aman. Nah, kalau sudah hati-hati di sini, hati-hati sampai level sini, hati-hati. Bila mana dia downtrend, bukan downtrend, koreksi karena kan MA2 berada di bawah nih sekarang ya. Koreksi jatuh bukan downtrend nih. Koreksi, terus ada pantulan. Nah, di situ adalah area supportnya. Ini belum bikin support, teman-teman, yang terbarunya ya. Ini kan supportnya di sini satu nih. Dua di sini kan supportnya di angka 196, di angka 252. Nah, itu supportnya. Jangan sampai dilewati downtrend pastilah. Dan ini emiten yang di downtrend kan, artinya ada kesempatan ke harga atas. Ya, target utamanya itu di sini. 610 dan emiten yang di downtrend kan. Sejak tahun 2025 bulan Januari. Jadi belum genap 1 tahun, tinggal 2 bulan lagi ke 1 tahun. Nah, mudah bisa sampai ya sini ya teman-teman ya. Sudah berjalan setengahnya ya. Semenjak dibahas tahun berapa ya? Tanggal berapa ya teman-teman? Tanggal 17.02 tuh. Berarti semenjak 1 bulan, 1 bulan sejak dia di downtrend kan teman-teman. Ya sampai ke harga berapa nih? 183. Wow, teman-teman nangis teman-teman ya. Kalau nyangkut di atas teman-teman. Minusnya udah berapa persen tuh teman-teman. Tapi tenang aja. Tenang aja, emiten yang didowntrendkan akan kembali ke harga listingnya. Minimal kesentuh dengan shadow lah, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang justru berjalan setengahnya, bandar lokal cenderung bagus, akumulasi, polen pun sedang nambah muatan lagi, artinya kembali sedang mereka jualan, sekarang sudah mengambil lagi harga atasnya. Tunggu koreksian akan lebih baik khusus lagi, kalau terjadi kenaikan, maka targetnya 426, dan dia punya target di angka 610 sebagai target utamanya. Kenapa? Karena emiten yang didowntrendkan. Sip ya, untuk KSE. Perhatikan hijaunya royo-royo banget. Cuma bandar porennya cenderung seperti yang bukan yang ini teman-teman ya, bukan yang biasa memaaf harga ya. Cenderung dia condongnya teman-teman, condongnya itu ngambil biarin jualan, ngambil biarin jualan seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada kontribusinya teman-teman ya. Yang bagus kontribusinya bandar lokal. Lanjut ada MCOR teman, MCOR ya.
Mcor dari siapa Mcor nih? Dari Wibowo Aji L6F. Saham Mcor. Terima kasih. Baik, Mcor ya. Nah, teman-teman kalau kita pusing, teman-teman ini posisi di mana sih Mcor gitu ya? Mahal apa murah? Dari pundaknya itu kita ketahui, nanti teman-teman langsung hitung harga wajarnya. Nah, begitu teman-teman. Ternyata Mcor ini selama berapa tahun dari mulai sini nih? Tahun 2017 bayangin teman-teman jadi. Bahkan 10 tahun itu harga termurahnya sini ya. Oh, sini ada yang berkah sini ya. Berarti pernah nyentuh ini dong teman-teman ya. Jadi ada kesempatan ke harga sini nih. 19. Ini milik fundamental. Karena ini milik fundamental, maka targetnya ke angka harga murah 87 dulu ya Mcor ini ya. Nanti kayaknya Mcor harus di harga wajah enak nih teman-teman. HW ya. Nah, ini emiten yang lagi longsor teman-teman. Terutama dia sejak tahun 2023 ya, 2 tahun ke belakang cenderung harganya dipermainkan di harga murah sama termurahnya. Artinya harga sekarang itu harga termurahnya. Nanti targetnya harga murah dulu 89. 89 break, maka akan terjadi kenaikan ke level 102 dulu ya, sampai ke 121. Nah, bila mana bertahan di harga murah ke atas, nanti dia akan bermain di harga tengah ke harga murah. Nanti targetnya bisa ke harga 179, itu sejarah garis besarnya dulu. Nah, berarti sekarang harga termurahnya, teman, MA 200 berada di bawah. Tapi ingat, dia masih menuju ke bawah dikit, teman-teman. Artinya potensi penurunan masih akan terjadi. Beda halnya ketika dia sudah mulai ke atas, nah maka minimal 84 deh teman-teman ya, 84 atau enggak sini deh, nih tanda kenaikan ya, dulu 179 tanda kenaikan. Ya dia harus berupaya untuk main ke sini. Main-mainlah 79 itu. Nah, di bawah juga ada sedikit namanya gap, temannya gapnya. Kan gap nih set, nah gapnya di sini kan. Nah, targetnya bisa di sini juga. 78, 78, 79 biasa bikin kuat aja di situ ya. Di sini aman, berarti dia bisa langsung up teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman beli di harga sekarang pun harganya lagi murah banget, teman-teman ya. Cuman kalau pengen enak sih tunggu sampai konfirmasi MA 200 yang ini nih ya menghadap ke atas. Nanti targetnya saya ke 84 dulu di sini ya. Nanti kalau sudah break 84, nah ada 98 juga ada teman-teman. Nanti kan kalau ada 94 break teman area break di sini. Ini semua sudah dibahas lama gitu ya. Tapi saya kasih target sekarang aja. Apa ada di bawahnya enggak ya? Kita cek lagi nanti deh. Ke belakang apakah ada punya dia teman. Oh nggak punya tulisan ya. Oke teman-teman ya. Sekarang perhatikan bandar forennya cenderung ngambil, tapi ada beberapa penjual tapi tidak memberikan efek terlalu besar teman-teman ya untuk pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Bandar lokal nih ya cenderung ngambil keluar ngambil. Jadi si bandar lokal belum stabil teman pengambilannya dan terjadi penurunan sangat signifikan sekali daripada bandar lokalnya. Bahkan cenderung masih belum puas, pengen ke bawah banget teman-teman ya. Taikin ke atas diambil sama teman-teman kita, jualan lagi gitu pada katos, nanti diambil lagi. Tapi bandar foreign cenderung dia ngambilnya dikit-dikit. Ini bagus bandar foreign ini. Dia melakukan transaksi setiap hari berarti ada andil. Smart money berkumpul terjadi kenaikan walaupun sedikit, smart money berkumpul terjadi kenaikan sedikit. Ini MA 200 sudah mulai di bawah karena tinggal tunggu pematiknya aja biar dia menghadap ke atas. Saatnya uptrend. Ya. Selama MA 200 masih menuju ke bawah, teman-teman ke tengah tapi sudah mulai ke bawah dikit, masih ada potensi pun. Jadi teman-teman sabar aja dulu. Kalau mau ngambil tunggu sampai MA 10 MA 2 menghadap ke atas. MA 10 sudah mulai, istilahnya sudah mulai juga di bawah kendal lagi, maka akan terjadi kenaikan. Nah, saya kasih tanda di sini untuk tanda kenaikannya aja. Saya tanggalin dulu 21 11 25. Nah, teman-teman ya, itu adalah tanda kenaikan. Ini milik fundamental, jadi targetnya seperti dulu ya, kita bertahap dulu. Oke teman-teman ya, untuk si Mcor ada peluang bisa ke harga tadi berapa? 988, nanti break 88 baru kita bicarakan lagi ke harga atasnya. Saya sampai ke 98 dulu teman-teman, nanti kalau 98 sudah mulai terjerat, terbreak baru kita akan lanjutkan ke harga lebih atas lagi. Nah, saya akan melihat di sini dulu nih MA 200 nya. Karena selama 3 tahun ini dia dalam posisi dia di harga termurah. Dia punya kesempatan teman-teman, makanya ketika emiten yang seperti ini ya udah teman-teman nyangkut tambah muatan aja, jangan average. Ini targetnya agak lama, cuman memuaskan teman, targetnya memuaskan. Asal tidak bermasalah ya. Makanya besok kita cari ya untuk HW-nya ya. Saya akan cari untuk
lukisan makernya terjadi seperti ini, teman-teman. Di luar daripada berita yang saya lihat adalah sekarang seperti ini. Bandar lokal cenderung keluar, bandar lokal cenderung masuk, gitu ya. Tapi secara TA masih ada potensi penurunan ketika melihat MA2 masih ke bawah, kecuali di break area 79-nya atau ke 84-nya. Saya pikir itu sudah menghadap ke atas. Kalau sudah menghadap atas, saatnya di uptrend. Secara teori MA ya, sesuai MA, sesuai TA cenderung dia bagus. Oke, kalau sudah menghadap ke atas MA bagus. Smart money pun berkumpul dengan baik, artinya dia lagi diusahakan. Ya. Oke, teman-teman. Chen sekarang Chen. Dari Tom 1998, Chen gimana ya? Antara Inet dan WIB lebih bagus mana? Saya kurang harus diperbandingkan dulu teman-temannya kalau Inet sama Inet versus WiFi. Jadi kalau harus ada pembanding teman-teman ya. Bisa pembanding secara PA rasio teman-teman ya. Nanti kita bandingin deh teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau perbandingan kan harus pakai fundamenta dan ini milik siapa gitu kan. Kalau milik ketokohan cenderung ya bagus, semuanya bagus kalau milik ketokohan ya. Nah, terutama nanti di sini teman-teman ya. Kalau untuk Inet saya informasiin aja. Nanti kalau mau bicara soal bagus mana dan tidaknya setelah Raigisu teman-teman ya. Soalnya kan lagi naik sekarang karena Raigisunya itu teman-teman. Setelah Raigisu apakah dia akan semakin bagus untuk lebih ke atas lagi atau malah cenderung dimanfaatkan sama bandar lokal sama Sipolen untuk jualan di harga atas. Ya teman-teman untuk Inet dan WiFi ya kita kasih keterangan aja. Ya saya ingat teman-teman ya. Oke teman-teman kita bahas channelnya dulu ya. Kalau untuk perbandingan teh suka harus dicari data dulu teman-teman ya. Kalau update kan enak teman-teman, hanya melakukan yang namanya lihat dari lukisan market maker aja. Ya. Oke untuk Chen sementara ini sebenarnya ini masih trend up, tapi tanda penurunan sudah dilewati. Hati-hati satu, masih area aman ya. Saya pindahkan ke depan ya, karena pas. Jadi saya pindahkan ke depan. MA10, MA20 sekarang posisinya berada di atas, cenderung masih ada penurunan. Bandar lokal kemarin jualan sama si bandar foreign, tapi per hari ini bandar foreign sudah masuk 195 juta. Ada CC, ada AK bagus teman-teman. Posisi sebenarnya ini posisi uptrend teman-temannya. Hanya tanda penurunan kecil aja yang dilewatin baru satu kali. Dan area aman kan masih di level sini kan teman-teman. Jangan sampai lewat sini ya. Di angka 118 nih. Kalau dia ditahan di satu tiknya di atasnya 122 itu masih posisi bagus. Perhatikan sini teman-teman nih, tanda kenaikan yang ini. Ini adalah tanda dari market maker teman-teman untuk melakukan sampai sini itu. Jadi kalau dari harga kan tidak tahu, tapi kalau dari lukisan market maker terlihat jelas kan bahwa di sini merahnya sangat tinggi sekali. Maka saya bilang ini si kepala merah, leher panjang. Kenapa? Biar ingat aja lah teman-teman. Biar gampang ngapalinnya ya daripada bilang kada apa ya. Posisi lagi uptrend teman-teman ya 0.00 fix milik bandar. Target sekarang ke angka tengah dulu ya 239. Nanti bisa ke harga pucuknya 407 tapi turun intensi ya. 325 aja sudah cukup. Nah, kalau saya untuk punda chartnya di mana targetnya 4010 ya, target yang terdekat sini dulu ya 224. Nanti teman-teman bisa ke 334 aja di sini nih targetnya nih. Saya kasih clone aja ya. Nah, waktu penggarisan nih di apa namanya di jam yang sama di sini. 33 ya pasti 330 teman-teman. Jadi kalau kasih alas itu bonus. Area wajib dikunjungi bukan dikunjungi, area target yang terdekat, yang agak jauh dikit harga tengah. Jadi kalau nanti di 220 ya. Kalau dia dikasih lebih dikit berarti teman dikasih harga bonus ya sampai bisa ke level 400 tapi turun intensi dikit ke angka 320. Itu akan lebih bijak lagi di situ teman-teman. Untuk mendacat, tapi kalau untuk lukisan mereka 3340 bisa ke angka 41. Terserah teman-teman ya mau percaya yang mana, mau percaya pendacat atau teman-teman lukisan mereka ya. Secara tren masih posisi uptrend, cuma sayang banget kemarin jualan besar-besaran tapi hari ini sudah mengambil kembali ya. CCAK BK, si BK ikutan, nah tapi sedikit ya si BK aman lah kalau si BK sedikit ya. CCAK BK sudah lumayan. Tunggu break teman-teman ya area 149, saya kasih tanda dulu deh di sini deh. Untuk area breaknya sekalian untuk nah teman-teman ya sudah ya sip ya. Ini area breaknya yang harus di break teman-teman ya. Kalau dia tidak di break cenderung dia akan turun, tapi kalau sudah di break
Nanti berikutnya di angka 198. Lepas targetnya saya pikir kenaikan yang lebih lanjut akan terjadi ya. Kalau tren masih terus uptrend, Bandar Lokal pun sama seperti sudah mulai ngambil kembali. Area penurunan pun baru satu yang dilalui dan itu pun hanya penurunan kecil aja, belum yang penurunan besar ya di sebelah sini nih, yang sampai lewat ya di sini. Kalau lewat situ cenderung kurang baik aja, teman-teman bisa turun ke MA 200 ya. Oke teman-teman, untuk chain seperti itu ya, posisinya lagi bagus nih, tuh lagi naik teman-teman, artinya lagi posisi uptrend ditandai dengan MA 200 menuju ke atas masih di bawah karena walaupun Bandar Lokal sama penjualan ternyata sudah ngambil kembali waktu hari ini ya. Kemarin dia ngambilnya enak banget tinggal buang ya 2,2 miliar sekarang tapi ngambil lagi. Siapa yang bisa diberi lah teman-teman 2149-nya. Kalau gagal break baca itu nggak akan ke bawah. Oke teman-teman, untuk si chain seperti itu ya, posisi kenaikan perjalanannya, ikutinnya perjalanannya bisa ke harga tengah. Oke teman-teman, untuk chain seperti itu ya. Lanjut emiten Gria teman-teman, Gria. Dari Ibori Cis 1136. Bahas IRA dan Gria katanya. IRA-nya saya taruh dulu. IRA ya. Untuk Gria-nya kita bahas sekarang. Gria. Harga wajar sementara. Nah, di atas ada keterangan nggak? Oh, dikit lagi targetnya. Ini emiten Gria itu emiten. Saya suka GTSI ya, yang suka seperti itu. Dia sudah punya siklus teman-teman ya, up, down, up, down, up, down. Nah, siklusnya sekarang di sini teman-teman ya. Di 149 cenderung di situ bisa kejemput. Nah, sekarang nih turun naik kan ke sini turun lagi. Nah, berarti sini sering kejemput teman-teman. 145 lah teman-teman targetnya nanti ya. Atau nanti ke harga tengah juga. Kalau sudah melewati harga tengah 193 kan milik bandar. Artinya solusi aman nih kalau milik bandar gitu ya. Karena kecenderungan apa pengen harga di bawah kan. Nah sekarang sudah di harga murahnya teman-teman. Setelah di harga murahnya dia baru kembali lagi dari harga gunungnya gitu ya. Tadi berarti turun gunung dulu. Ada ketidakmampuan kan dia melewati sini kan ada sedikit apa namanya sedikit. Nah sini kan ada sedikit bukit kecil ya. Nah, dia pas dia lewatin tidak menembuskan di angka 126-nya. Cenderung nih tanda kenaikan sudah mulai bagus ya di sini teman-teman, sudah mulai di break nih tanda kenaikannya. Dan dia ngasih tanda kenaikan yang baru yang lebih tinggi lagi. MA 200 di bawah candle. Ingat lagi menuju ke atas sedikit nih. Ya, tapi suka gonjang-ganjing. Ya, ingat gonjang-ganjingnya ya. Gonjang-ganjing kenapa dia turun lagi? Karena kan kemarin masih menuju ke bawah teman MA 200. Nah, sekarang sudah mulai menuju ke atas. Butuh break ke target sini, ke targetnya. Dan dia sudah bikin siklus kan. Nah, berarti targetnya 1,61 ada ke sini bisa. Tapi yang terdekatnya dulu di angka 127 dulu. Dia punya kebiasaan kendal panjang, teman-teman. Cuma sesekali kendal panjang, bagus teman-teman nih. Dia punya shadow, punya kendal panjang. Manfaatin shadownya, manfaatin kendal panjangnya. Ya, ini bisa teman-teman ngambil, udah ketika dia naik, udah jual dulu. Nanti turun lagi, ngambil lagi, teman-teman. Nanti ketika 200 sudah menuju ke atas banget, nah teman-teman bisa ngambil situ. Karena ketika MA 200 menuju ke atas, lihat kenaikannya keren banget, teman-teman. Emang kebiasaannya itu dari dulu begini teman-teman, dia itu bikin kendal panjang turun lagi, kendal panjang turun lagi gitu ya. Kendal panjang turun lagi, sideways lagi, kendal panjang lagi gitu ya. Tapi kalau sudah MA 200 berada di bawah teman-teman ya cenderung bagus. Dan kebiasaannya kendal panjang sama body kendal panjang turun juga ada kejadiannya teman-teman ya. Ini dulu milik Humi apa yang seperti ini ya. Jadi turunnya dalam naik lagi turun dalam naik seperti itu teman-teman. Oke, dia punya kebiasaan dia jadi kebiasaan itu menjadi warning buat kita ya ketika dia sudah mulai naik tinggi, teman warning aja. Wow, ini sudah saatnya take profit gitu walaupun bisa di up kembali gitu kan. Cuman ya dia punya kebiasaan kendal panjang turun juga teman nih. Kendal panjang turunnya gede banget ya. Naik teman-teman udah take profit turun-turun nah, ngambil lagi teman-teman seperti itu aja. Ya, turun naik lagi. Tapi kalau teman-teman pengen agak sedikit jauh ya udah teman-teman simpan turun biarin naik biarin nanti target tertentu contohnya saya punya target di sini nih 161 ya udah fokus ke 161 230 kan bisa terjadi ke situ juga teman-teman
230 kan atap teman. Ini atap nih teman. Sedikit atapnya teman-teman ya. Jadi dengan satu hentakannya harus sudah bisa teman ini. Oke, posisi lagi bagus sih teman-teman ya. MA2 berada di bawah candle. Tinggal tunggu break aja ya 105. Karena kalau sudah break 105 cenderung bagus. Kita cek 15 menitan deh. Posisi untuk 15 menitan di mana untuk MA200. Nah, masih sejajar teman-teman. Ini masih tipis-tipis ya. Bisa di break ke bawah karena kan dia punya kecenderungan candle panjang seperti ini teman-teman untuk gria ini. Tapi kalau sudah naik enak ya, set itu kan manfaatin candle panjangnya. Pasti terjadi lagi kok. Selagi dia tidak jebol sini teman-teman masih posisi bagus ya. Apalagi MA2 berada di bawah kan. Ya, kalau sudah jebol candle panjang ini waspada nih. Minimal tinggal satu tik, berarti di angka 92 ya minimal maksimalnya ya. Maksimal turun ke situ. Bila mana jebol maksimalnya ya udah max plus ya downtrend teman-teman ya. Kalau sudah melewati MA 200. Kalau sekarang lagi posisi menuju lurus nih ya. Lagi lurus dulu tinggal break aja berarti nih. Tinggal mengarahkan MA 200 menghadap ke atas. Saya pikir adanya uptrend akan terjadi. Yang targetnya terdekat di angka 127. Agak tinggi dikit 160 dan atapnya di angka 230. Saya kasih tanggal aja di sini. 21 11 25. Nah, teman-teman beres ya. Jadi untuk emiten babak kedua ya ini sudah mulai beres, nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan ciao.